kampus, bukan gedung DPR. Oke, halo guys. Baik, jadi di video ini kami dari Mimbar Akademik akan membicarakan tentang akademisi. Siapa sih akademisi dan bagaimana masa depan akademisi di bangsa ini, ya nggak, Mbak? Masa depan apa kesejahteraan? Masa depan dulu, karena kesejahteraan masuk masa depan. Masa depan dan kesejahteraan. Oke. Bersama saya Istisan, Bapak Bambang dan juga Bapak Bayu dari Mimbar Akademik yang beruntung di video ketiga kami sudah mendapat bintang tamu. Bapak siapa? Wisnu. Jadi sebagai mukadimah dari konten ini, sebenarnya akademisi itu siapa sih? Kayak apakah mereka yang dapat gelar, kemudian mereka mengajar, mereka bisa disebut akademisi? Ataukah ada indikator-indikator lain seperti mereka yang meneliti, mereka yang terlibat atau bahkan menentang pembuatan kebijakan? Jadi akademisi itu siapa? Kita mulai dari bintang tamu kita. Terima kasih sekali lagi bintang tamu kita. Dipersilakan. Ditodong. Siapa nih? Langsung nih. Nanti cutnya dari editor, Bang. Ya. Bambang editor, kebetulan. Oke, siap. Bisa lah ya nanti kita. Bisa editor. Langsung ayo santai. Kita kayak ngobrol biasa aja, biar natural. Chill. Kayak natural, chill. Oke. Chill. Ini enggak kayak di ini ya, di forum resmi ya. Enggak. Biasa nih, akademisi baru resmi mulu. Ini normal. Nah, ini Oke. obrolan warung kopi lah ya. Kopinya guys. Oke ya. Ada di iklan di sini, cari aja. Oke, baik. Makasih ya. Ya, silakan, Pak. Sebelumnya makasih udah kesempatannya. Oke, tadi ditanyain soal yang disebut akademisi itu apa? Ya, siapa? Oke, kemarin sih sempat baca-baca ya batasan spesifik akademisi, atau mungkin ini nanti ke depan kita sebut akademisi ini sebagai akademia worker kali ya. Boleh. Pekerja Akademi. iya, Oh, akademisi keren, karena akademisi ya mereka bekerja juga. Dalam artian mereka mendapat gaji, mendapat penghasilan dari pekerjaan di bidang akademisi. Nah, akademisi ini apa saja yang dikerjakan? Kalau yang saya tahu, sejauh yang saya tahu dari referensi yang pernah saya baca, yang disebut akademisi ini yang ya kurang lebih sama seperti definisi Tridharma, yaitu yang mengajar, meneliti. Kalau di nggak tahu kalau di dunia di luar negeri ya, kalau di Indonesia ada mengabdinya. Nah itu batasannya di situ, yang mengajar, yang meneliti, yang mengabdi, yang terus mengembangkan keilmuannya, di mana field masing-masing akademisi itu berada, itulah akademisi. Sebagai pekerja, sebagai sebagai worker tentunya masing-masing akademisi ini secara identitas mereka semacam menggantungkan identifikasi dirinya ke titel akademis itu. Tentu juga berharap mereka bisa hidup dari kegiatan atau aktivitasnya atau pekerjaan itu. Oke. Mungkin itu ya, itu dulu ya. yang kita coba pahami. Kalau dari Jadi langsung aja nih, langsung ke masa depannya akademisi ini bagaimana sih sebenarnya? jadi jangan gitu langsung dong. Jadi kayak akademisi kan. Nah, kalau dari pengertian Pak Wisnu tadi yang bekerja di bidang akademis, Masuk akademisi. Jadi yang mengajar. Kalau dia mengajar berarti dia akademisi, Bang. Oh. Jadi kan video ini. Tapi kan guru pahlawan tanpa pamrih berarti. Nah, itu mau kita bahas, Pak. Belum sampai. Nanti masuk. Santai dulu ya. Jadi kan video ini kan salah satu pemantiknya adalah konten dari UPN
Veteran Yogyakarta. Nah, film dokumenter tentang Dokumenter mini series. mini series. Yang membahas dengan judul bertajuk Jangan Jadi Dosen. Nah, Dalam hal ini kan kita sepakati bahwa dosen itu akademisi gitu. Dan yang saya serap dari salah satu narasumber mengatakan, saya ini dosen di UGM. oh iya. Saya mengajar di UGM, tapi untuk menguliahkan anak saya di UGM, saya rasa saya tidak mampu. Gitu. Bukankah ini ironis kalau saya yang pengajar tidak bisa memasukkan anak saya di UGM? Gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah akademisi, apakah dalam hal ini dosen itu memang perlu disejahterakan oleh pemerintah? Ataukah akademisi cukup pekerjaan yang mulia, titik? Ataukah mulia juga boleh sejahtera gitu? Dalam hal ini dari pemerintah. Gitu. Kalau dari tim Mimbar Akademi gimana? Dari Pak Bambang. Kita mulai diskusi ini Iya. dengan ucapan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Jadi Ya. kalau dari saya langsung ya, Hmm. namanya akademisi ya, mereka kan menempuh pendidikan yang lumayan tinggi ya teman-teman. Nggak tahu nih, karena kan pendidikan setiap akademisi beda-beda kan ya. Namanya nih teman-teman kayak Pak Wisnu sendiri kan, waduh, Bambang Wisnu nih kan lulusan satu kampus besar gitu di Jogja ya. Ya kan sama nih Bang, satu alma mater nih berdua ya kan. Nggak tahu kalau di tempat-tempat lain apakah dari gitu, cuman kebanting aja sih, kayak misalkan mereka udah sekolah kan, kayak udah mahal-mahal sekolah misalkan ya. Iya. Pas kerja itu tuh gak balik modal biaya sekolahnya. Nah. Ya, sekilas aja sih ya. Ya, akademisi yang belum balik modal ini ya mereka nambah kerjaan di luar. Misalkan buka usaha atau yang ilegal kayak jual paksa buku tulisan mereka ke mahasiswa, ya kan. Ini kan jadi apa ya, ironi juga di dunia pendidikan bahwa kenapa sampai gitu buku terbitan dosen dijual paksa ya istilahnya kepada mahasiswanya. Ya, karena memang ya budget buat dosen hidup ya pas-pasan kali ya. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya nggak nyampe UMR malah ya. Sedih sih Sedih ya. kita membahasnya. Padahal Jadi kan- gini, apa namanya? Ketika ingin yang namanya akademisi itu kan tadi tridharma, ada penelitian, ada pengabdian, dan ada pengajaran tuh. Tentu untuk pengembangan kita akademisi itu kan adalah pengembangan dari sebuah pendidikan. Tentu pengembangan sebuah pendidikan itu memerlukan riset aja, memerlukan modal besar. Kalau risetnya nggak ada modal ya mana bisa berkembang. Makanya apa namanya, istilahnya itu logistiknya harus ada, harus seimbang juga. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan. Wah, ini kutipan salah satu nih. Logika berbanding lurus Nah, dengan itu logistik. saya tahu tuh. Wah. Bapak dokter gitu. Kalau nggak ada logistiknya mana bisa berkembang, teknologi semakin maju, mahasiswa HP-nya iPhone semua, nih dosen belum. Iya, mahasiswa datang ke kampus bawa mobil, dosennya bawa motor, Tapi kan apa yang terjadi di dunia akademia, kerja akademia ini kan juga bergantung sama ekosistem politik di Indonesia sebenarnya. Ya kan, karena setahu saya ya yang dosen PNS itu cuman setahu saya ya, di Indonesia gitu, dosen PNS. Oh, cuma di Indonesia. Betul. Di luar negeri Pak? Di luar negeri ya mereka Lepas ya, di berdiri sendiri. universitas yang bayar langsung. Jadi kayak perusahaan sudah. Iya, bentuknya perusahaan gitu. Nah, lalu apakah dengan dijamin negara mereka sebagai PNS ya, apakah jaminan kelayakan hidupnya sama seperti PNS yang lain ya? Iya. Gimana? Kalau dari pengalaman Mas Wisnu gimana nih Mas Iya, Wisnu? Mas Wisnu lagi nih, tadi Bang ya kan Mas Bang, Wisnu. Mas. Sama Wisnu. Mas. Oke. Ini kita membandingkan berarti ya. Kita bandingkan dulu ya. Gimana sih sebenarnya situasi keadaannya gitu ya kan? Kamu mendang-mending nih. Oke ya, sejauh yang saya tahu ya soal apa ini karena dosen ada juga dosen PNS, non PNS. Kita coba bahas yang pertama dosen PNS nih. Oh, oke.
eh, PNS kan secara umum banyak nih. Hmm, Eh, mulai dari jabatannya, terus Pangkat. yaitu jabatan fungsional, pangkat, terus apa namanya satuan kerjanya, Hmm. KL-nya dari semua sektor. eh, ya memang karena pemerintah mengelola semua sektor tersebut. Yang kalau yang saya tahu ya sejauh ini yang paling membedakan antara dosen sebagai PNS dengan PNS lain Hmm. adalah dosen ini eh, tentu selain tugas ya, Juga. tugasnya beda, tanggung jawabnya juga mungkin agak beda dengan yang lain, merangkap untuk mengerjakan beberapa mata pekerjaan. Katakanlah tadi kita sempat menyinggung sedikit Tridharma, Hmm. penelitian pengabdian Pengajaran. pendidikan, eh, yang mana itu sebagai tugas pendidikan tinggi, tapi pada kenyataannya itu yang mengemban dosen secara personal dengan adanya BKD. Oh iya. Kalau sebenarnya kalau kita apa namanya kaji di apa ya, mungkin di undang-undang terkait pendidikan tinggi ya, saya mungkin secara spesifik nggak menyebutkan peraturannya atau legal ininya, berarti nggak apa. Cuma Tridharma itu sebetulnya yang bertanggung jawab adalah kampus sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, tapi yang kerja untuk di prakteknya adalah dosen. Ya mungkin ini pertama ya yang membedakan ya. Kalau PNS lain tupoksinya jelas satu aja, misalnya jabatan fungsional katakanlah peneliti di BRIN. Kita nggak membandingkan ya, cuma ini yang dekat aja, peneliti dengan peneliti. Peneliti di BRIN tugasnya peneliti, nggak ada mengajar, nggak ada pengabdian, udah bagus. Kinerjanya dihitung dari situ, itu nanti bermuara ke penghasilan, ke pendapatan, ada semacam tunjangan-tunjangan yang melekat di apa namanya di jabatannya tersebut. Yang apa namanya yang jadi masalah nih sebagai PNS yang punya katakanlah 3 tugas utama, tugas pokok, justru dosen ini nggak dapat komponen tambahan selain gaji pokok. Selain tunjangan fungsional ya, tunjangan fungsional ada, selain pokok gaji pokok nggak ada, tunjangan kinerja nggak ada, apa namanya ya, yang mungkin tunjangan saya nggak tahu ya, mungkin ada semacam mata tunjangan tertentu yang spesifik melekat di apa namanya jabatan-jabatan tertentu, tapi dosen nggak ada. Tapi ada nih, Mas, Serdos. Nah, ini nih menarik nih nanti. Kayak Serdos, kenapa Serdos baru bisa diambil setelah 2 tahun di kampus? Terus fungsi Serdos itu apa sih sebenarnya? Udah kepikiran nggak sih? Sebenarnya Mas Bambang, Pak Bayu, sama Aldi. agak salah nih nanya ke sini. Bukan otoritas, bukan Ya, ini kan bukan birokrat, tapi tanya menarik itu. buat didiskusikan gitu kan. Coba bayangin. Kita katanya dosen dapat Serdos gitu kan ya. Cuman Oke. Serdos tuh panjangnya adalah sertifikasi Betul. dosen. Tapi dosen diwajibkan untuk mengabdi dulu di universitas selama minimal 2 tahun ya. Oke, ya. Kan baru dapat Serdos gitu. Nah, pertanyaannya memang Serdos ini buat apa? Tes lagi. Tesnya bayar FYI. Bahasa Inggris. Tuval, STPA. TPA. Ya kan, maksudnya ya apakah kenapa nggak semua PNS juga disertifikasi gitu Iya. sekalian gitu ya. Kenapa cuma dosen, dan dosen pun harus nunggu 2 tahun gitu loh, kayak sebenarnya kalau misalkan selama 2 tahun kayak gini kan banyak dosen Indonesia tuh yang nggak tersertifikasi statusnya ya. Lalu pertanyaannya, apakah mereka nggak layak buat mengajar dan mengabdi dan meneliti kayak gitu loh. Sedangkan kan buat dikatakan dia tersertifikasi ya dia harus ujian dan berbayar lagi gitu. Sebenarnya fungsinya apa sih Serdos ini sih? Nah, ini lagi. Ini kan kayak janggal aja nggak sih? Ya, mungkin kalau Serdos ya, Serdos dikatakan sebagai misal kita mau mengidentikan Serdos sebagai penghasilan tambahan di luar gaji pokok sebagai dosen,
tentu itu bukan yang tepat ya, karena PNS lain selain dosen tanpa harus menempuh ujian, menempuh pendaftaran ya dapat di luar apa namanya gaji, yaitu tunjangan kinerja, mungkin tunjangan yang lain. Nah, masalahnya ketika Serdos diidentikan sebagai penghasilan tambahan atau apa namanya mata tunjangan tambahan selain gaji pokok buat dosen, itu harusnya posisinya bukan di situ. Mungkin boleh disamakan kalau sertifikasi dosen itu sebagai sertifikasi profesi, seperti ketika misal profesi lain seperti dokter, seperti misalnya ya mungkin bisa salah saya profesi jaksa, hakim, kan masing-masing profesi nih Punya ya sertifikasi. tentu untuk mendapatkan titel tadi dokter dan profesi lain ya memang perlu ujian, karena itu bukan buat semua orang. Mungkin dosen juga mungkin perlu juga diuji buat tersertifikasi, cuma harusnya itu bukan jadi langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan apa namanya Tambahan penghasilan. penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Ya itu boleh aja ada sertifikat, tapi itu balik lagi itu visional. Dosen mau mengajukan sertifikasi bisa aja, enggak pun ya mungkin tentunya untuk hak dan kewajiban mengajar tentu akan berbeda dengan yang sudah tersertifikasi misalnya. Ya mungkin itu dulu ya. Karena kita juga nggak tahu banyak, kali sama-sama belum sertifikasi ya. Masih agak jauh sebenarnya. Ini juga belum paham nih menempuhnya gimana sih sertifikasi ini ya. Serdol. Guru juga punya sertifikasi. Apa tuh? Sertifikasi guru. Ya. Oh ya. Sertik ini. Sertifikasi guru. Nggak tahu tuh prosesnya gimana, apakah sama Memang nasib guru Seperti dosen dosen. kurang lebih ya. Sedih gitu. pahlawan tanpa pamrih lah. Pahlawan tanpa Dosen tanda dibayar. jasa. Tanda jasa. Dibayar. Udah ya. Iya, makanya itu ya jangan marah kalau dosennya nggak ada di kampus. Nah. Nah itu kita menyikapi itu gimana? Mungkin mau keluar katanya nih dari 2020 sampai 2025. Katanya. Diganti nggak sih tutupin dari 2020? Ya semoga. Karena itu udah hak, Iya. udah ditetapkan di undang-undang, Harusnya hak ya, Bang Wisnu ya. hak yang tertunda ya. Ya Pak ya. Iya, sebenarnya bingung juga sih ya. Apalagi kan banyak pemangkasan nih gara-gara kita apa nih efisiensi. Nah itu kita menyikapi itu kan ada instruksi presiden Instruksi nomor presiden. 1 tahun 2025 kalau saya nggak salah. Oh iya, Dia bahwa mengatakan bahwa setiap ASN tidak boleh berkontradiksi melawan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya gitu. nah, Dalam ini hal ini kan disclaimer, akademisi ini. disclaimer. Nah. Kita nih tidak mengkritiki, Ya. kita mendiskusikan. Nah, karena forum ini adalah mimbar akademik. Tuh ada di sini judulnya. Ya, disclaimer. Kita nggak mengkritisi kebijakan ya. Enggak kan? Mungkin untuk kebijakan yang dijalankan oke lah, kemudian kita nggak kontra. Iya. Enggak kontra, kita setuju kok makan siang gratis ya kan ya. Kita Cuman pendidikan jangan ditinggal juga gitu kan. Betul. Pendidikan bukan utama kedua. Iya kan maksudnya enggak. Ini bukan kritik, maksudnya mengingatkan kembali aja. Doi mengkritik lah. Disclaimer bukan mengkritik ya, kita mengingatkan aja. Cuma mengingatkan Iya. pendidikan itu ya kedua. Yang pertama, Makan siang gratis dan ya. sorry Ya, biar kemarin- lebih jelas dulu. Demo kan juga tuh kita. Kebetulan kampus Indonesia ikut demo ya kemarin ya. Ada forum Itu apa mungkin itu forumnya? kita up ya di Oke. sini. Memang tadi balik lagi nyambung di awal akademia worker ya, kerja akademisi tentu kerja idealnya sebagai pekerja ya. Pekerja kan berarti yang dipekerjakan ya. Berarti ada yang mempekerjakan. Pekerjaan. Sebagai pekerja yang dikerjakan idealnya memang berserikat atau punya kumpulan, Betul. punya organisasi untuk bisa punya semacam bargaining position atau nilai tawar dengan pemberi kerja. Betul. Karena
mau nggak mau memang kita akui antara pemberi kerja dan yang pekerja dimanapun secara relasi kuasa lebih besar yang memberi kerja. Apalagi pemberi kerjanya adalah negara. Nah, Yang artinya pemerintah. Itu bagusnya kita punya organisasi atau mengorganisasi diri. Walaupun secara di atas kertas sebenarnya gawe negeri punya organisasi yaitu Korpi, tapi kita sejauh ini nggak pernah melihat Korpi ini posisinya atau apa yang dikerjakan selama ini untuk kepentingan kerja atau ASN sendiri gimana kita tahu. Jadi seremoni aja. Ya mungkin semacam itu. Nah yang lagi naik sekarang ini dosen punya aliansi atau punya kumpulan yang mana ternyata bisa mengorganisasi dan mengumpulkan dosen ASN di seluruh Indonesia di daerah masing-masing. Itu semacam presiden yang bagus, karena selama ini itu nggak pernah terjadi. Yang sebelumnya isu soal Tukin itu mungkin ya saya sendiri di awal agak semacam pesimis, apakah ini bisa kita naikkan, kita tuntut terus. Tapi ternyata dengan adanya organisasi, dengan adanya aliansi itu bisa disuarakan, bisa terus didengungkan di media. Artinya memang itu perlu untuk menaikkan bargaining position sebagai kerja akademik tadi. Karena sebagai contoh ya, saya pernah baca juga di Inggris itu ada organisasi yang mewadai pekerja akademik kayak ya kurang lebih kayak ini yang sekarang lagi aktif ini, ada aliansi dosen ASN Kementerian Teknik di Inggris itu namanya lupa ya college union juga lah ya. College Worker Union atau apa, College Worker Union. Mereka tiap tahun tuh punya agenda. Sama seperti serikat buruh. Kalau di Indonesia serikat buruh tiap tahun demo. Kemarin Mayday. Ya, salah satu yang jadi tuntutan adalah kenaikan upah buruh. Makanya tiap tahun hammer naik karena disurahkan terus. Dan memang harus seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang di Inggris itu tiap tahun mereka punya agenda masing-masing. Misal agenda tahun ini mereka misalnya menuntut pengurangan katakanlah beban kerja. Ketika ini gagal, tahun berikutnya ada lagi agenda yang mereka tuntut terus di ruang diskusi antar regulator, pemerintahnya mungkin di sana dengan karena tadi ya disampaikan Prof. Bayu di luar tuh dosen dipekerjakan oleh kampus, kayaknya memang seperti itu. Ini antara regulator dengan kampus sebagai katakanlah unit di swastanya, itu yang jadi yang dituntut oleh serikat tersebut, regulator, kampus, untuk memperbaiki hal yang mungkin pada saat tuntutan itu berlangsung belum berjalan bagus gitu. Nah, dosen di Indonesia ternyata bisa seperti itu. Hal yang bagus yang harus kita apresiasi bersama ya untuk saat ini. Sebenarnya ke depan ada ruang kebaikan yang banyak yang bisa kita pengen capai atau kita tuntut. Untuk yang saat ini mungkin fokusnya di Tukin dosen. Mungkin ketika setelah itu goal, mungkin tuntutannya bisa ke yang lain, misalnya untuk yang urusan swasta, untuk yang soal beban kerja sih. Terus selain beban kerja juga prosedur atau teknis kenaikan pangkat, terus kemudian soal yang evaluasi kinerja yang sangat ribet, sangat panjang, birokrasi ya. Mungkin nanti ke depan itu bisa jadi agenda berikutnya dengan adanya organisasi ini. Kalau belum ada saya rasa agak susah ya. Kalau misal perseorangan atau ini yang mau menuntut itu semua
Itu sih. Itu Mudah-mudahan token cair nih. dari Besok, 2020 ya. besok ya. Amin. Besok kah? Ya alarm nih. Ya, ya alarm nih. Jam berapa? Mudah-mudahan. Kita doakan aja. Alarm. Biar para negarawan nanti yang mempertimbangkannya ya. Diharapkan kebijakan para negarawan yang ada di Jakarta sana. Wah. Ini yang kreatif, Pak. Bukan, ini kan Oh, harapan bukan. kan. Oh, Iya. oke. Harapan. Harapan. Diskusi. Pesan-pesan. Pesan. Keluh kesah anak-anak daerah ini Bapak Ibu pejabat. Nah. Pemerintah kita itu dikritik juga nggak apa-apa. Mereka Sebenarnya. terbuka, mereka baik. Oh iya Nggak betul. apa. Pemerintah yang baru ini ya. Apalagi kan pemerintah sekarang kan pinter-pinter semua kan. Masa punya ruang terbuka buat diskusi bersama Ya. para Negarawan. masyarakatnya. Itu sih. Tukin itu kan adanya dari sekitar 2013-14 pas akhir ini pas ini. Memang di awal itu biasanya dikecualikan. Dari awal dikecualikan. Iya, cuma dulu itu ya itu ada serdusnya tuh nggak seribet sekarang. Tapi makin kesini kayaknya makin lama tuh syaratnya makin banyak, masa tinggalnya makin lama. Dulu itu kayaknya langsung Kalau dulu ya, kayaknya gitu ya, makin lama kan kayaknya dulu nilai tukin itu kurang lebih nggak sih gitu sama serdus ya yang kurang lebih senilai gaji. iya. Makin kesini tukin kan naik terus tuh ya. Serdus nggak naik, makanya makin kesini serdus itu naik. Untuk dapatnya syaratnya makin banyak, makin lama. Jadinya kan jomblang. Sama aja dong jatuhnya ya. Mungkin kita tambah ujian tambah udah dapat. Berat terus CPNS. Serdus harus 2 tahun. Nah selama 2 tahun ini cuma dapat gaji pokok nggak hidup, nggak ideal gitu. Oke, kita balik. Tukin berarti Bang. Lebih milih token. Nah ini buat ini kan Ihtisan Aldi Ihtisan ini kan baru apa namanya S2 melanjutkan studi magister ya kan Akademisi. akademisi. Sih. Nah kan Enggak. orang-orang yang sampai S2 kan ya mentok-mentok dosen gitu kerjaannya ya kan ya. Pasti ke situ. Ya kan. Aldi Ihtisan nih kan saat ini sedang menempuh pendidikan magister ya kan. Akademisi itu. Akademisi ya orang magister ya kerjanya minimal mentok-mentok ya. Ya, mentok Dosen, sudah. dosen ya nih. Sekarang siap nggak sih Aldi kayak sekarang gaya hidup kamu sebagai mahasiswa S2 sama kira-kira Kopi, rokok, gaji yang dosen gitu. Sangat Sangat, hedon sangat ini. ya kalau boleh tahu bocor halus nih Bang Wisnu. Berapa sih gaji dosen awal-awal gaji masuk? Bapak terima? Aduh, dosen ini disclaimer ya. Disclaimer dulu. Yang saya tahu dosen kalau saya sendiri ya, Ya. PNS Disclaimer pengalamannya Bang Wisnu. Nah, ya di dosen kan ya sama seperti PNS baru PNS dulu tahun 2 tahun. mendapatkan gaji 80%. 8%. Berapa tuh 80%? Gaji pokoknya pada saat itu kalau nggak salah di SK 2,6 juta 2,6 juta per bulan. kalau nggak salah, ingat ya saya takut salah secara spesifik angkanya, cuma ya kurang lebih itulah, nggak nyampe 3 juta. Tahun berapa itu Bang? 2022 Pak. Oh 2022. 2022. Barengan. Itu dikali 80% ya sekitar itulah, tambah uang makan ya 3 juta nggak nyampe lah. Uang makan tuh tergantung universitas lagi juga ya. Ya tergantung kita lupa absen atau enggak. Nggak lupa ya wassalam. Berarti sekitar berapa? 1,80% berapa? 26. 26 jadinya 2,1 2,2 ditambah uang makan ya 3 juta nggak nyampe sih, 3 juta kurang lah ya. 3 juta kurang sih. Oke, sekarang Aldi, kan Aldi perantauan juga nih mahasiswa magister. Kos-kosan udah berapa? Kira-kira aja. Oh saya 1 jutaan. 1 juta ya kan. Oke, makan dan kuota dan kopi dan rokok Ya habis 1 juta kurang lah. 1 juta kurang. Sebulan tuh. Yang itu kurang. Berarti kamu nggak bisa jadi dosen. Iya. Karena gajinya nggak cukup buat hidup kamu. Kecuali kamu Aman. jadi Aduh bahaya. satu lagi sih, kita ada anak magister juga satu ya. Cuman lagi sibuk
Zoom. tidur. Tidur dia. Apalagi nih bang, kira-kira yang harus kita diskusikan hari ini nih. Biar unek-uneknya keluarin. Paling substansi sih itu tadi ya. Tukin. Gimana ini? Tinjauan historisnya. Wah iya, tinjauan historis Tukin ini sebenarnya gimana sih sejarahnya sekarang sampai saat ini kan viralnya itu udah rame lah di tahun ini ya. Sebelumnya sebenarnya udah pernah nggak sih diajuin Tukin ini? Nah ini mungkin yang perlu disampaikan banyak-banyak ya. Banyak ya. Maksudnya perlu disebarkan lagi atau perlu banyak orang lebih tahu lah. Mungkin kalau sejarah tunjangan kinerja untuk PNS yang saya tahu itu artinya mulai sekitar ya tahun 2013 14 atau mungkin lebih lama lagi ya saya kurang tahu. Cuma sejak era-era itu nah dosen ini memang awalnya dikecualikan, memang tidak dapat. Mungkin ini balik lagi saya tidak tahu pas tapi kayaknya di undang-undangnya atau mungkin di peraturannya semua pegawai di kementerian yang ada formasi dosennya dapat pinjam itu secara semua pegawai. Dosen ini nggak dapat komponen penghasilan itu tapi dapatnya sertifikasi dosen. Tapi balik lagi kita ya sepakat ya nggak menganggap dosen itu servis itu sebagai pengganti tukin. Tuh. Dua hal yang berbeda. Nah mungkin ya dulu di awal pemberian tukin nilainya tidak sebesar sekarang karena tiap tahun mungkin naik. Kayaknya sih seperti itu. Kalau yang saya tahu dulu nilai tukin mungkin kurang lebih hampir sama dengan gaji pokok, sama seperti Setdos, hampir sama dengan gaji pokok. Makanya dulu mungkin nggak terlalu jauh berbeda antara tukin dengan Setdos, makanya dosen bisa dibilang oke aja. Mungkin nggak banyak yang punya keresahan terkait itu. Nah makin lama pada perjalanannya mungkin nilai tukin itu makin tiap tahun naik, sementara nilai Setdos ini tiap tahun dalam perjalanannya kurang lebih segitu aja sebesar gaji pokok, yang mana gaji pokok ini naiknya kayaknya tiap 2 tahun sekali ya Pak? 100.000, 200.000. Ya itu sangat tidak sebanding kalau dibandingkan antara tukin dengan Setdos. Terus kemudian dalam perjalanannya lagi Setdos ini untuk mendapatkannya harus perlu banyak syarat yang harus ditempuh, Ujian yang berbayar. perlu masa tunggu, kemudian ada kuota harus antri tiap tahunnya, belum tentu kita memenuhi syarat ini dapatnya tahun ini juga harus antri ya, perlu biaya untuk ujian dan sebagainya. Sementara Persen gaji ya kan. begitu lulus CPNS dapat tukin udah nggak ada syarat apa-apa, melekat. Itu yang pada akhirnya saat ini dipermasalahkan oleh teman dosen di seluruh Indonesia. Ternyata yang mempermasalahkan tidak hanya kampus Satker yang nggak dapat remunerasi atau kampus BL yang nggak dapat remunerasi, beberapa teman-teman dosen di PTNBH yang punya komponen remunerasi untuk tambahan pendapatannya juga semacam concern terhadap isu ini, karena itu adalah satu komponen penghasilan yang selama ini diabaikan untuk diterimakan ke dosen. Nah itu secara historis ya memang dikecualikan. Nah kalau yang saya pernah baca juga di tahun 2013 itu ada dosen yang sempat mengajukan gugatan ya kalau nggak salah UN atau apa ya. Dosen cuma karena waktu itu ya balik lagi belum ada organisasi, belum ada serikat, jadinya mentah terus tenggelam gitu aja. Tenggelam lah isunya ya. Udah nggak ada lagi. Terus kemudian yang sekarang jadi tuntutan tukin harus dibayarkan
dari 2020 kan itu yang jadi yang jadi- rame ya, Iya, yang ramai. bayarkan untuk dosen dari 2020 sampai 2024 karena eh, setelah dinamika perubahan kementerian dan sebagainya, eh, gabung pisah antar Dikti kemudian dengan Mendikbud, Ristek itu pada tahun 2020 kalau tidak salah, eh, ketika Dikti bergabung dengan Kemendikbud dan Ristek, keluarlah semacam undang-undang terkait apa namanya ya, kelas jabatan gawe, yang mana di situ tidak ada pengecualian untuk dosen, artinya dosen ya berada dalam undang-undang tersebut, yang mana undang-undang tersebut kalau nggak salah apa namanya statementnya untuk membayarkan tukin mungkin ya, undang-undang nomor 49 tahun 2020 kalau nggak salah ya. Nah berarti mulai 2020 sudah clear bahwa mulai saat itu dosen tidak dikecualikan untuk mendapatkan tukin, artinya terhitung sejak itu ditetapkan dosen berhak mendapatkan tukin sama seperti pegawai lain di Kementerian Dikti-Ristek Dikti seperti itu. Kayaknya itu yang dituntut saat ini untuk bayarkan mundur ke belakang, walaupun statement menteri dan jajarannya tidak bisa, tapi kalau kita lihat contoh di kementerian lain, contohnya Kemenak itu ternyata bisa. Di Kemenak itu kalau tidak salah mulai pemberlakuan rutin dari 2015 atau 16, kemudian dosen pada awalnya juga tidak dapat, tapi ternyata aturannya yang tidak ada yang menyatakan dosen dikecualikan di Kemenak ya, itu ternyata baru diajukan di tahun 2018 atau 2019, terus kemudian baru diterimakan mungkin kalau nggak salah lagi ya ini ya, yang saya lihat di berita antara tahun 2020 dan 2021 itu bahkan sudah berganti menteri, itu tetap bisa diajukan dan mundur dari tahun di mana undang-undang itu diberlakukan. Nah sebetulnya itu bisa dijalankan. Itu kalau kita Mulai lihat 2020 contoh, berarti Harusnya bisa. terhitungnya. ya Harusnya bisa. ya Lalu kalau misalkan pemerintah bilang nggak ada uangnya gimana, Bang? Secara gitu kan ya, kondisi saat ini kan ya, dia pengen efisiensi ya. Katanya lift jam 5 sore udah dimatiin juga kan di Jakarta. Efisiensi bayar listrik. Sebenarnya Gus. cukup nggak sih dana pemerintah Indonesia buat bayar dosen? Ya karena Kita perlu sebagai dosen ini perlu memperhatikan nggak sih bahwa negara ini sebenarnya mampu nggak sih bayar gitu? Nggak sih, mau mampu nggak mampu harus tetap dibayarkan sih, karena itu hak kayak kan, Bang ya. Nah gini, pemerintah itu punya satu dalih terlalu kasar ya, punya satu justifikasi bahwa kami tidak ngasih tukin kepada dosen karena supaya dosen itu ekspor sendiri, dosen itu lakukan penelitian sendiri, mereka keluar sendiri. Kira-kira justifikasi tersebut itu benar nggak sih untuk dilakukan para dosen yang masih di bawah payung pemerintahan gitu? Oh bisa cari proyek kan Ya sendiri. cari proyek sendiri gitu. aja, nggak usah kami kasih. Itu adalah justifikasi. Nah, ini kampus bukan gedung DPR. Oke. ini ya, Itu kita masukkan. itu kurang lebih kayak misal nih kita kerja Ya. di perusahaan, Nah, kita menuntut ke bos kita, Pak uang lemburan kita nggak dibayarkan nih tiap bulan, dan kita lembur terus. Oh, kan kamu bisa Jadi proyek kan. kamu bisa jaga parkir di depan sebagai tambahan, nggak apa-apa lah itu. nah, Kan yang dituntut hak kan, hak setelah Oh, kita iya. kerja kan. betul. Tapi dibilang suruh cari tambahan Ya di dari luar. pekerjaan lain. Kalian akademisi. Artinya Gimana? yang menyarankan itu kita bisa bilang mereka merendahkan ini profesi dosen. Iya. Karena memang dilihatnya seperti itu nggak sih? Pendidikan aja kan nomor 2 sama kesehatan. Enggak, ini bukan kritik ya, ini mengingatkan kembali saja bahwa prioritas kita sebagai negara Indonesia ya makan bergizi gitu. Artinya dosen nggak dipandang sebagai pekerjaan yang apa namanya,
yang derajatnya sama seperti pekerjaan lain. Misalnya ketika kita bekerja katakanlah sebagai apa ya, jenis pekerjaan lain katakanlah sebagai di dinas tertentu. ya sebagai misalnya sebagai akuntan, sebagai marketer, eh, nggak ada mungkin di ekosistem yang sama atau di tempat kerja yang sama yang menyarankan gawe atau karyawan tersebut untuk mencari tambahan pekerjaan lain, misalnya dengan berjualan makanan, dengan berjualan minuman di luar. Ketika membahas soal apa namanya hak terkait penghasilan, ya bisa dibicarakan, mungkin bisa dilihat dari beban kerja, dari jam kerja, dari apa namanya, terus kemudian disambungkan dengan penghasilan yang didapat apakah sudah sesuai atau belum. Kalau ternyata belum, ya nanti pembicaraan atau negosiasinya baru ke tahap sebenarnya yang ideal tuh untuk beban pekerjaan tersebut berapa sih. Kalau kemudian setelah itu didiskusikan ya terkait beban pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, kemudian dilempar untuk kan bisa cari pekerjaan lain, itu nggak menjawab apapun. Itu bukan yang kita harapkan. Kita konfirmasi nih di pemilik perusahaan, bagaimana Bang Bayu? Malah harusnya kan ya, kalau misalkan nih kalau ada pegawai kerjanya bagus nih kan, malah dinaikin nggak sih biar dia nggak pindah ya nggak sih? Ya, namanya kompensasi. Nah. Ketika karena kompensasi itu kan sebagai faktor penambah juga untuk kinerja karyawan kepada kita sebagai pemilik perusahaan. Untuk karyawan itu loyal juga sama kita. Kita berikan kompensasi gitu ya. Misal target capai, kita fair aja kasih kompensasi. Bonus malah ya. Ini kalau disuruh cari uang di luar ya, ya ngapain kami jadi dosen ya kan ya, mending kerja di luar aja sekalian ya kan ya. Batu loncatan dong, makanya banyak nih dosen-dosen yang jadi Sorry itu saya iya sorry to say, nggak bukannya fokus di gimana, kampus. sedangkan kan Terbengkalai ya. sedangkan Iya. tugasnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa nih kan ya, biar lulusannya jadi orang-orang cerdas gitu. Karena lulusan sarjana tuh ya bisa jadi apa aja, bisa jadi kembali lagi presiden, bisa jadi apa, Logika tadi berbanding lurus sama logistik. Iya. Iya. Ini ada aku ingin menyampaikan soal kompensasi dan juga teori insentif Nah, yang mana orang akan, saya lupa ya yang mencetuskan teori insentif, tapi dia pernah sedikit baca soal teori insentif ini bahwa untuk satu kegiatan atau satu aktivitas akan menarik sumber daya atau menarik minat individu untuk terlibat ketika insentifnya sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan. Artinya sebanding. Kalau nggak sebanding, ya nggak menarik. Itu nanti sambungannya ke apakah profesi dosen ini akan menarik untuk generasi selanjutnya. Nah, apakah yang didapat sepadan dengan yang dikerjakan? Kalau enggak, ngapain capek-capek kan? nah, jadi menarik nggak, Dik? Enggak. Nah, itu. Batal kan soalnya. Oke. Semesta menghantui ya badai. Dari diskusi pada siang hari ini ya, Dengan teman-teman. kesimpulan. Dengan kesimpulan bahwa sebenarnya ya memang dari dulu ya profesi dosen itu memang rada kurang diperhatikan gitu ya. Terus sekarang masih diperjuangkan ya oleh teman-teman, Bahkan di 2025 masih diperjuangkan. masih diperjuangkan, makanya Baru itu mulai, ya? Malah kawal terus ya. Baru mulai, Pak. Baru mulai. Enggak kan diperjuangkan dari 2020 kan tadi udah, harusnya udah sudah selesai. harusnya udah selesai 10 tahun. Masih ya. berjuang. 5 tahun deh saya salah itu. Ya. Itu. Maka dari itu Ya. kita kawal terus perjuangan teman-teman dosen terutama yang SN buat memperjuangkan hak-hak mereka. Dan juga kita kawal terus pemerintahan Indonesia saat ini agar mereka tidak lalai dan tetap memperjuangkan pendidikan di negeri ini. kita tercintai.